Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita adalah tentang kamu harus siap-siap karena akan ada sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, di sini ada workaholic. Ada suatu hal yang terungkap dengan kerja kerasnya kamu. Ya mungkin selama ini kamu itu kayak gila kerja gitu ya. Kamu itu paling suka kerja. Karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu manifestkan dan itu belum terwujud. Akhirnya kamu berusaha keras. Kamu memaksimalkan kinerja kamu, tenaga kamu, kekuatan kamu ya untuk bisa mencapai apa yang menjadi manifest kamu di sini. Sehingga akhirnya kamu dijuluki sebagai orang yang workaholic gitu ya. Orang yang gila kerja, orang yang benar-benar menomorsatukan pekerjaan. Karena ternyata kamu itu punya tujuan. Dan akhirnya tujuan kamu itu bisa tercapai. Jadi kerja keras kamu itu akan menghasilkan di sini. Jadi jangan takut. Kita udah kerja, udah memaksimalkan. Ya. Dan yakinlah pada diri kita bahwasanya kita mampu untuk mewujudkan setiap apa yang kita inginkan. Semua orang berhak ya untuk sukses. Semua orang juga pengen sukses, ya meraih impiannya. Walaupun dia mungkin mati-matian untuk kerja, atau mungkin dia ibarat kata itu diberikan sebuah gelar ya workaholic. Nah, tetapi itulah karena kamu punya tujuan di sini dan akhirnya tujuan kamu itu tercapai. Apapun itu yang kamu manifestkan tentang sebuah pekerjaan, sebuah kesuksesan kamu itu akan terwujud di sini. Oke? Nah, di sini aku juga melihat sesuatu hal yang akan terungkap, ya. Soulmate. Beberapa dari kamu yang single atau yang selama ini mencari soulmate itu mulai akan kelihatan atau mulai ada yang akan mendekat ya dalam waktu dekat ini atau sebentar lagi. Seseorang ini sebenarnya sudah lama ya melihat kamu. Dia sudah lama menyadari kalau kamu itu adalah orang yang unik, orang yang berbeda. Dan dia juga ngerasakan, kok aku bisa ya memikirkan kamu. Sementara status kita mungkin hanya berteman, atau kita hanya sebagai rekan kerja. Ternyata dia sudah lama menilai kamu itu berbeda dari siapapun kalau dibandingkan begitu ya. Dan terungkaplah dalam waktu dekat ini bahwasanya dia punya rasa ke kamu. Dan dia ngerasa kalau kamu itu soulmate-nya dia. Ya, karena harapannya dia, kamu itu memang adalah seseorang yang dia pilih menjadi orang yang berada di samping dia untuk jangka panjang gitu loh. Akan ada komitmen, bisa jadi ya. Atau bisa juga seseorang yang sudah lama bersama dengan kamu, bahkan sudah menjalin satu hubungan percintaan, tapi belum ada komitmen. Karena seseorang ini belum pernah mengungkapkan kepada kamu bahwasanya dia ingin serius, dia mungkin ingin menikah atau ingin berkomitmen, itu belum pernah. Sehingga akhirnya kamu ngerasa, kayaknya nggak mungkin nih, dia ini hanya bersenang-senang. Tetapi terungkap dalam waktu dekat ini, dia merasakan atau mengatakan kamu itu adalah soulmate aku. Dan bahkan dia menunjukkan ya dengan ekspresinya, dengan tindakannya kalau dia itu merasa nyaman sama kamu dan dia selalu membahagiakan kamu. Dia tidak ingin membiarkan kamu bersedih di sini.
Ya. Jadi dalam waktu dekat ini aku melihat ada aroma-aroma ya, soulmate yang mulai akan kamu rasakan, energi seseorang ini. Oke, semoga ya. Ini juga ada impartiality. Nah, beberapa dari kamu, aku juga ngerasakan ya, ada sebuah energi adanya ya ketidakberpihakan seseorang ya. Intinya orang itu tidak berpihak kepada kamu gitu loh. Ada seseorang yang ngerasa kayak, "Oh, aku enggak setuju nih, apa yang kamu katakan, apa yang kamu, rencanakan, aku nggak setuju." Nah, jadi terungkap di sini. Kamu perlu mendengar ini ya. Mungkin kamu kayak ngerasakan nih, ada orang-orang terdekat kamu yang kamu percayai, ternyata dia itu tidak sepaham dengan kamu atau tidak seide dengan kamu atau tidak menyetujui apa yang menjadi planning kamu di sini, ya. Kamu padahal mencoba untuk menstabilkan, menyeimbangkan, kamu ngerasa dia mampu, ternyata dia sendiri tidak menerima, ya, ide yang kamu berikan kepada dia. Jadi terungkaplah seseorang ini ternyata, ya dia tidak satu frekuensi dengan kamu, atau dia itu seseorang yang mungkin, tidak berpihak kepada kamu, ya. Selama ini mungkin dia beranggapan, apa ya, atau dia menunjukkan ya kebaikannya kepada kamu, kamu menerima semua itu. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan dia, ya mungkin ada udang di balik batu. Ya, selama ini kamu ngerasa juga dia itu adalah orang yang baik, dia itu adalah orang yang tulus, dia itu adalah orang yang jujur. Ternyata dia tidak berpihak kepada kamu. Bahkan bisa jadi dia tidak menyukai kamu, dia membenci kamu begitu ya. Dia itu seperti ya mungkin ada rasa iri ya. Sebagian mereka ya, sebagian dia mereka-mereka ya yang terkondisi dengan kamu, dia ada yang iri sih sama kamu. Karena mungkin dengan kamunya pekerja keras, kamu mungkin gila kerja ya, dan, kamu itu selalu bisa mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan mungkin ya, di dalam dunia pekerjaannya kamu, itu membuat dia iri gitu loh. Dan dia merasa tidak bisa mampu seperti kamu, ya. Oke, nah jadi itu yang terungkap tentang seseorang yang tidak berpihak kepada kamu ternyata. Padahal selama ini kamu sudah percaya sama dia. Jadi kamu juga perlu waspada ya. Ini ada abundance. Wow, ini juga suatu hal akan kamu rasakan, suatu keberlimpahan ya. Walaupun di sini di saat kamu ngerasa pusing, di saat kamu ngerasa kayak capek, lelah, aku udah berjuang mati-matian, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Nah, tiba-tiba aja nih dalam waktu dekat ada yang datang membantu kamu atau memberikan sebuah ya penghargaan atau ada rezeki yang tidak terduga yang kamu terima pada akhirnya gitu ya. Nah, di sini benar-benar kayak apa ya? Kamu tidak menduga bahwasanya kamu bisa bisa menikmati keberlimpahan ini. Kamu merasa sangat bersyukur sekali. Padahal waktu-waktu sebelumnya, kamu ngerasa hidup kamu itu kayak udah stuck banget, kayak udah berasa di titik terendah gitu ya. Tetapi ternyata mungkin dengan usaha yang kamu lakukan lagi gitu ya, dengan, kekuatan kamu, terus dengan semangatnya kamu bisa mencapai abundance, keberlimpahan kamu di sini, oke? Nah, di sini aku juga melihat ada rilis. Kamu ya, aku melihat, bahwasanya masa lalu yang selama ini menggerogoti kamu atau membuat kamu ngerasa sulit untuk move on. Nah, dalam waktu dekat ini, aku melihat kamu akan bisa melepaskan lah, melepaskan, move on, melupakan masa lalu, melupakan kesedihan, melupakan kekecewaan kamu. Ya, banyak hal yang harus kamu lupakan di sini. Ya, kamu benar-benar sekarang ini menjadi seseorang yang punya semangat 45 gitu loh, untuk mewujudkan semua impian kamu. Karena apalagi kalau nggak sekarang, dalam waktu dekat ini, kamu akan mendapatkan mungkin banyak kesempatan dan peluang untuk bisa melupakan seseorang. Mungkin, ya, ada suatu kondisi yang benar-benar membuat kamu bisa move on dari masa lalu ini. Karena kamu akhirnya sadar, aku tidak mau lagi difokus kepada masa lalu. Karena fokus kepada masa lalu itu tidak akan menjamin kita berubah di masa depan gitu loh. Karena ya kita terfokus kepada masa lalu itu. Coba kita fokuskan kepada masa depan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita planningkan gitu ya. Nah, jadi di sini pada akhirnya kamu akan bisa melepaskan masa lalu kamu. Oke? Yang tadinya awalnya sulit banget gitu ya untuk kamu melepaskan, sekarang kamu bisa melepaskan itu semua. Itu hebatnya kamu. Oke, nah kita akan coba lihat dari segi tarotnya ya, seperti apa
apa yang terbaca ya. Bentar ya, aku cari kartunya dulu. Jadi sebenarnya banyak sih ya yang bisa kita ungkap ya. Apalagi kalau dalam dunia uh, persahabatan, dunia kerja. Itu sebenarnya kalau kita mau fokuskan kepada apa yang terlihat gitu ya, untuk hal-hal negatif itu banyak. Tapi di sini ya yang kamu rasakan aja ya untuk diselesaikan begitu. Oke. Kita coba lihat dari segi kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Yang akan terungkap. Ya mungkin kamu sempat merinding juga ya. Kamu merinding bahwasanya oh ternyata kerja keras aku membuahkan hasil gitu ya. Oh ternyata aku juga bisa ketemu dengan soulmate. Padahal selama ini aku itu selalu loh disakiti, aku selalu dikhianati gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa menemukan. Oke? Terus ada juga sih kamu merasa aku tidak bisa nih mencapai ini, mencapai itu, menikmati ini, menikmati itu, tapi pada akhirnya bisa loh. Ya, tidak selamanya juga hidup kita itu seperti itu. Jika kita ingin merubahnya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada sebuah konflik yang terjadi sebenarnya ya. Di dalam waktu dekat ini semua itu mungkin akan benar-benar berubah. Konflik ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Yang tadinya mungkin banyak ya orang-orang yang tidak menyukai kamu, banyak orang-orang yang bahkan ingin menghancurkan kamu ya. Tetapi di sini aku melihat dalam waktu dekat semua itu akan benar-benar bisa kamu atasi. Orang-orang yang tadinya mungkin tidak menyukai kamu, orang-orang yang tadinya mungkin membenci kamu, sekarang dia mulai ingin datang kepada kamu. Bahkan ini yang bikin kaget ya, ini juga yang akan bikin merinding, bahwasanya mereka mulai datang dengan sendirinya ingin meminta maaf begitu ya, tanpa kamu berbuat apa-apa pun dia datang ingin minta maaf, karena percuma ada konflik seperti ini ya. Jadi itu yang membuat mereka merasa harus bertemu dengan kamu, karena konflik yang terjadi ini membuat kehidupan mereka itu kacau balau ya. Apalagi permasalahan itu berasal dari dia gitu ya. Terungkaplah ternyata orang-orang itu seperti menyesal. Oke. Ini ada Two of Pentacles. Di saat kamu benar-benar berada di dalam ketidakstabilan ya. Nah, namun di dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ini aku melihat kamu akan bertemu dengan kestabilan itu, terutama dari segi keuangan kamu, karena di sini benar-benar kamu itu pekerja keras, kamu itu gila kerja ya. Boleh sih gila kerja, tapi kamu juga harus pikirkan, jangan sampai kesehatan kamu terganggu, jangan sampai orang yang kamu cintai itu pergi meninggalkan kamu ya. Kita juga perlu ya prioritaskan. Ini aku bisa melihat bahwasanya kamu akan bisa menstabilkan masalah percintaan dan masalah finansial. Karena aku juga melihat di sini kamu orang yang gila kerja, tapi pada akhirnya kamu juga akan bertemu dengan soulmate kamu, dan soulmate kamu inilah yang nantinya bisa merubah kamu itu. Mungkin yang tadinya prioritas kamu bekerja sekarang mungkin akan terbelah. Pekerja juga suatu prioritas, ya pasangan juga prioritas, keluarga juga prioritas gitu loh. Jadi ya kamu nantinya akan bisa bijak ya dalam menyikapi semua ini. Oke, kita lanjut. Ada Nine of Wands. Aku merasakan ya beberapa dari kamu di sini. Dengan tindakan-tindakan yang kamu lakukan terhadap sesuatu permasalahan gitu ya. Anggap mungkin kamu lagi memiliki satu permasalahan nantinya sebentar lagi. Nah, kamu itu adalah orang yang gercep gitu loh untuk bisa menyelesaikannya. Kamu tidak akan menunda-nunda karena kamu tahu kekuatan kamu itu seberapa gitu loh. Dan akhirnya kamu itu akan bisa merasa kehidupan kamu itu stabil terus. Ya tanpa ada masalah, tanpa ada beban ya. Oke. Nah, emang kamu membuat hidup kamu se-enjoy mungkin. Inilah yang akan mungkin terungkap oleh kamu bahwasanya ya kehidupan kamu itu ya jangan terlalu monoton gitu loh. Kita harus buat pembaruan-pembaruan. Kita harus membuat diri kita itu se-enjoy mungkin. Ya, ini. Oke. Di sini ada Two of Cup. Wow. Nah, ini juga soulmate. Dalam tarot juga menggambarkan kamu akan bertemu. Ini terungkap bahwasanya pertemuan ini mungkin kayak didasari oleh sebuah takdir gitu loh. Takdir mungkin akan pertemukan kamu dengan seseorang, dan pertemuan ini akan membuahkan sebuah hasil. Ini adalah satu keberuntungan bagi kamu bertemu dengan seorang yang tepat. Mungkin selama ini kamu sudah menanti ya hal seperti ini, dan akhirnya penantian kamu berakhir di sini. Kamu akhirnya bertemu dengan dia. Inilah yang kamu harapkan sejak lama. Oke?
Jadi beberapa dari kamu kayak benar-benar ngerasa ini adalah sesuatu yang benar-benar aku harapkan. Aku bertemu dengan seseorang ternyata dia adalah soulmate. Ya, walaupun selama ini kamu adalah orang yang gila kerja, kamu tidak mengenal mungkin percintaan, tapi pada akhirnya kamu juga akan bertemu di sini. Mungkin ini soulmate kamu, ya. Oke. Di sini juga ada Queen of Wands. Nah, beberapa dari kamu ini ada energi feminim, ya, yang kayak benar-benar membuat kamu itu, oh, aku seorang perempuan misalnya, dan aku harus kuat nih. Aku tidak boleh lemah. Nah, apalagi kamu yang laki-laki gitu loh. Intinya di sini ada kekuatan. Kamu seperti mengumpulkan kekuatan kamu untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang layak nantinya. Karena sudah sejak lama mungkin kehidupan kamu itu berasa kayak ya mungkin kayak nggak ada perubahan begitu. Namun pada akhirnya dalam waktu dekat ini, inilah yang membuat kamu merinding ya, satu persatu mungkin harapan kamu terkabulkan, satu persatu doa kamu akan terwujudkan di sini gitu loh. Dan semua itu tetap dengan kerja keras kamu dan dengan doa kamu. Oke, teman-temanku, itulah yang aku lihat dari energi kamu di sini. Semoga ya apapun yang terbaca di sini tentang sesuatu hal yang kamu harapkan atau kamu manifestkan, ini bisa akan terwujudkan. Yakinkan diri kamu bahwasanya kamu mampu mewujudkannya. Ya, pastinya dengan cara ikhtiar dan usaha, ya, dan lain sebagainya lah. Dan memperbaik diri gitu loh, menata kembali menjadi orang yang positif, itu juga salah satu faktor kita untuk bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik begitu. Oke, nah teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa buat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonan ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.